Kenapa kita disuruh banyak berzikir? Untuk memberi beban kerja pada lidah. Lidah ini mau bekerja aja dia. Macam manusia ini, macam manusia ini, macam manusia. Apalagi kalau ditengok handphone. Lidah ini mau komen dan tengok komen. Oh ini pula. Maka dikasih beban baru pada lidah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Memberi beban pada lidah. Karena kalau tidak diberi beban, dia akan membebani dengan beban yang lain. Itu salah satu fungsi zikir. Pikir ini begitu juga. Kalau mata ini bisa dihentikan. Bagaimana cara menghentikan kerja mata? Berhenti. Macam mana cara menghentikan beban lidah? Berhenti. Tapi pikir tak bisa. Pikir ini tak bisa berhenti. Nampak ini mak parah kali maksudnya. Keluar dari sini nampak mobil orang ini bagus, bagus. Banyak tuyul orang ini. Pikir ini terus. Jadi kalau ada orang mengatakan kosongkan pikiran kita, bisa? Enggak tahu. Siapa yang bisa mengosongkan pikiran? Jadi sebenarnya dengan berzikir memberi beban pada pikiran. Memberi beban pada pikiran. Dengan beban suatu beban. Itu mengapa orang pengajian, orang yang pengajian, dia sedang memberi beban baru kepada pikirannya. Di kantor dia punya beban ini. Target kita harus sekian, stres dia. Sampai ke rumah ada beban lagi. Kalau abang tak bisa beli mobil baru, tambah beban lagi. Beban kan? Di jalan ada beban lagi. Macet di Tabik Gadang. Sudah macet, dipoto pula dari atas. Beban. Itulah yang membuat orang stres. Kalau pergi ke jalan Ahmad Yani, itu beban itu hilang. Karena Pak Dokter Darisman akan ngasih resep. Makan ini, gitu. Makan beban itu hilang, tertidur. Berhenti. Tapi kalau kita ikut pengajian, beban itu berhenti. Jadi mengaji itu mengalihkan beban. Kita kalau berada di dapur ada gas bocor di situ. Kita kan tak sadar bahwa di situ ada racun. Maka menyelamatkannya dipindahkan dari dapur nih ke ruang tengah. Nah, begitulah orang yang pengajian itu. Jadi kalau tak pernah dia pengajian, begitu terus pikirannya. Beban kantor, beban ini, beban ini. Akhirnya untuk menghilangkan beban itu pergi dia ke diskotik. Makanya di kota-kota besar, yang satu lagi tak, diskotik ini, akhirnya dia pergi ke rumah, namanya rumah spiritual. Itulah yang disebut tempat-tempat meditasi. Kita tidak terikat pada agama apapun. Pejamkan mata, amati napas kita. Amati napas, kapan napas berhembus, kapan napas naik. Sesungguhnya pekerjaan yang dia lakukan itu adalah mengalihkan beban. Nyambung kan? Paham antum kan yang saya sampaikan? Tidak ada istilah mengosongkan pikiran, itu enggak ada. Karena pikiran tak bisa kosong. Yang ada itu adalah pikiran ini lelah. Memikirkan ini, memikirkan itu. Lelah. Kenapa orang gila tak lelah? Karena dia tak berpikir. Karena pikiran ini kacau, banyak beban, detak jantung tak normal, sakit jantung, gula tak normal, diabetes, otak tak normal, stres, depresi. Ketika orang berzikir, maka dikasih beban baru pada lidah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Allahumma rabbi ighfirli.
Lisannya dikasih beban baru, pikirannya juga baru. Itu rasionalnya. Kalau mau bertanya kenapa dengan berzikir orang menjadi tenang, itu jawaban rasional. Karena orang sekarang perlu dikasih jawaban rasional. Kenapa kita mesti berzikir? Itulah jawaban rasional. Tak ada istilah. Yang membuat letih ini badan atau pikiran? Pikiran. Makanya ada orang yang baring aja dari pagi sampai petang tapi dia letih. Kenapa letih? Karena pikiran. Tapi ada orang dari pagi, siang, malam dia tak letih, semangat terus. Kenapa? Pikiran. Maka orang menulis buku judulnya The Power of Mind. Mind, M-I-N-D, kekuatan pikiran. Mindset, cara mengatur pikiran. Jadi dalam Islam itu kita disuruh berzikir. Supaya apa? Supaya pikiran kita sehat, kolbu kita sehat. Jadi saya dulu tak paham itu, lama-lama oh patutlah orang. Jadi bapak ini kena penyakit, tidak bisa tidur malam, makan ketergantungan obat, insomnia. Sampai akhirnya diundangnya saya ke Indragiri Hulu, umurnya sekitar 70. Acara lomba nasyid. Sudah tua, umur 70, dia jadi panitia lomba nasyid di kampungnya. Saya tabligh akbar. Gimana ceritanya nih Pak? Saya Pak Ustadz waktu mau pensiun tuh takut tak makan. Makan apa nanti sesudah pensiun? Akhirnya duit tabungan nih saya belikan ke tanah nanam sawit. Datang saya memupuk, membersihkan. Pas panen pertama, waktu sedang panen itu datang orang bilang tanah ini punya kami, maka kebun ini punya kami, kata dia. Sejak itulah saya sakit. Asal malam mau tidur, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa tak mau tidur saat malam. Pergi saya ke Pekanbaru beli obat, dikasih obat tidur. Udah tidur saya habis makan obat, asal habis dosisnya berpikir lagi. Anaknya kuliah di Unri. Anaknya ini selalu ikut pengajian saya dari 2009, 4 tahun, 10, 11, 12, 13 di Masjid Akramun Nas Unri. Dibawanya ayahnya ini. Waktu mendengar pengajian Ustaz itulah berhenti pikiran saya itu. Baru saya paham. Rupanya mengaji ini mengalihkan pikiran dari sawit tadi ke Abdullah bin Abbas. Dari memikirkan sawit tadi memikirkan. Paham antum alasan rasional kenapa orang mengaji jadi tenang. Satu lagi bapak-bapak bangkrut usahanya. Rumah besar di Pekanbaru tinggalkan. Stres. Ditagih orang. Tak bisa tidur malam, makan obat. Ikut pengajian di Al-Falah. Tenang. Jadi kalau orang yang tidak selalu berpikir rasional, orang sekarang ini perlu apa alasan rasional, apa argumentasinya, secara rasionalitas akalnya apa? Ya ini, bahwa akal kita ini mesti diajak untuk pindah out the box, keluar dari kotak yang sempit. Antum ikut pengajian Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, terbuka cakrawala antum. Mengapa dalilnya satu kok bisa jadi haram? Kok bisa jadi makruh? Mengkaji usul fikih. Duduk antum mengaji dengan Ustadz Mustafa Umar, diajaknya cerita tentang tafsir, terbuka lagi cakrawala berpikir. Duduk antum sama Ustadz Saidul Amin, diajaknya bercerita tentang penyakit-penyakit hati. Keluar antum dari kotak yang kecil yang merusak kepala antum. Itu maka kita disuruh ngaji.